Insiden lempar puding picu sentimen anti-Cina di Filipina makin membara. Ulah warga negara asing di sebuah stasiun kereta di Filipina memicu kontroversi yang mengarah pada meningkatnya sentimen anti-Cina. Seorang mahasiswi seni asal Cina, Zhang Jiale, yang berusia 23 tahun, melemparkan puding ke arah petugas stasiun MRT di Manila. Demikian semakin dikutip dari The Straits Times. Warga asing itu marah karena ditegur oleh petugas terkait untuk menghabiskan terlebih dahulu puding kedelai khas Filipina itu sebelum memasuki area stasiun MRT. Saat itu pemerintah Filipina melarang benda cair dan gel masuk ke dalam stasiun MRT, menyusul laporan tentang kemungkinan dua zat itu digunakan oleh kelompok ekstremis untuk melakukan pengeboman jaringan transportasi umum di ibu kota. Alih-alih mematuhi perintah itu, Zhang, warga Cina itu, justru berbuat tidak sopan. Seorang mahasiswa jurusan mode itu berdebat dengan petugas keamanan dan melemparkan cangkir puding ke arah petugas itu. Beberapa orang di sekitarnya merekam insiden tersebut via kamera ponsel dan dengan cepat menyebar ke media sosial dan memicu kemarahan nasionalis. Jagat Facebook dan Twitter di Filipina dipenuhi oleh kecaman dan ejekan kepada Zhang yang kini telah ditangkap dan didakwa bersalah memicu kegaduhan umum. Mereka mengkritik warga negara Cina itu sebagai sosok yang sombong dan tidak sopan. Sebagian warganet lainnya menyebut perilaku Zhang sebagai refleksi Cina yang memandang Filipina sebagai bawahan terkait dengan kebijakan Presiden Rodrigo Duterte yang pro-Beijing. Di saat bersamaan, beberapa pejabat tinggi Filipina ikut buka suara tentang insiden itu, termasuk Wakil Presiden. Dia menyebut tindakan Zhang tidak sopan dan merupakan penghinaan bagi negara Filipina. Dia lebih dari tidak menghormati seorang petugas keamanan, dia juga tidak menghormati seluruh bangsa ini, ungkapnya. Gempar, negara-negara barat luncurkan aliansi anti-Cina baru, tanda kian memanasnya hubungan dengan Cina. Hubungan Cina dengan negara-negara barat semakin memanas dan meningkatkan konfrontasi ke tingkat yang baru. Hal ini dipicu sejumlah masalah terkait keamanan dan juga ekonomi. Sebuah koalisi gabungan anggota parlemen dari 8 negara telah memprakarsai dibentuknya aliansi lintas parlementer baru. Aliansi itu dibentuk untuk menentang ancaman yang ditimbulkan oleh semakin besarnya pengaruh Cina akhir-akhir ini. Kelompok yang dinamakan Aliansi Antar Parlemen untuk Cina yang terdiri dari Inggris, Jepang, Kanada, Norwegia, Swedia, Jerman, Australia, dan Uni Eropa serta Amerika Serikat itu berpendapat bahwa kerjasama internasional itu memang sangat diperlukan. Ini dilakukan untuk memerangi apa yang mereka sebut sebagai ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi yang ditujukan oleh Cina. Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu mengatakan bahwa mereka memiliki misi untuk membangun tanggapan yang tepat dan juga terkoordinasi. Selain itu juga membantu menyusun tanggapan proaktif dan strategis terkait masalah yang berkaitan dengan negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu. Ketua bersama kelompok itu terdiri dari Senator Partai Republik Amerika Serikat Marco Rubio dan Senator Partai Demokrat Amerika Serikat Robert Menendez, mantan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani, anggota Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa Miriam Lexman, serta anggota Parlemen Konservatif Inggris yang cukup dikenal Duncan Smith. Waktunya telah tiba bagi negara-negara demokratis untuk bersatu dalam bidang pertahanan bersama yang dibangun atas nilai-nilai bersama. Saya senang menjadi ketua bersama aliansi antar parlemen untuk Cina ini, cuit Smith.
Dalam sebuah pernyataan video yang dikeluarkan oleh kelompok itu, mereka menyatakan bahwa Cina merupakan tantangan global. Cina di bawah kekuasaan Partai Komunis telah mewakili tantangan global. Ini akan menentukan abad berikutnya. Ini adalah tantangan yang akan berdampak pada kita semua, kata aliansi itu. Menurut mereka, tantangan ini akan bertahan lebih lama dan dunia harus menyiapkan diri untuk menghadapi negara tersebut. Apa yang pernah kita yakini tentang kebangkitan Cina tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Kami pikir Cina akan terbuka seiring waktu, tapi ini belum terjadi, jelas aliansi itu. Seorang diplomat senior Cina menolak keberadaan aliansi itu dalam sebuah pernyataan kepada BBC. Mereka itu salah tafsir terhadap kebijakan luar negeri Cina dan salah membaca situasi dunia saat ini. Cina adalah kekuatan untuk menuju perubahan positif, tegas diplomat senior Cina itu. Perlu diketahui, pembentukan aliansi ini merupakan simbol bahwa hubungan internasional antara Cina dengan sejumlah negara barat tengah berada pada titik kritis. Baru-baru ini pemerintah Inggris telah berjanji untuk menawarkan kewarganegaraan bagi pemegang paspor di Hong Kong jika Cina tidak menunda rancangan undang-undang keamanan. Dalam sebuah pernyataan setelah pemerintah Cina mengusulkan undang-undang keamanan nasional, Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa pihaknya akan mencari opsi untuk membela hak dan kebebasan Hong Kong. Ngeri, bom bunuh diri targetkan warga Cina di Pakistan, 2 tewas. Sebuah serangan bom bunuh diri menargetkan kendaraan yang membawa warga negara Cina di Pakistan Barat Daya. Polisi setempat mengatakan 2 orang tewas dan 3 orang lainnya terluka. Tidak ada pihak atau kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Ledakan bom bunuh diri itu terjadi di East Bay Road di kota pelabuhan Gwadar sekitar pukul 7 malam. Sebuah pernyataan polisi mengatakan para warga negara Cina menderita luka ringan. Gwadar berada di provinsi Barat Daya, Balochistan, di mana gerilyawan separatis melancarkan pemberontakan yang telah berlangsung lama anti-Cina. Serangan itu terjadi setelah serangan bus di provinsi Barat Laut Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa. Awal bulan lalu, serangan tersebut menghabisi 13 orang, termasuk 9 pekerja Cina dan 2 tentara Pakistan. Cina sangat terlibat dalam pengembangan pelabuhan Gwadar di Laut Arab sebagai bagian dari koridor ekonomi Cina-Pakistan senilai 60 miliar dolar Amerika yang merupakan bagian dari proyek infrastruktur Belt dan Road Cina.